Dari Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri, bersama tim multimedia kami menyapa saudara-saudara dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu dan selamat berjumpa kembali dalam channel Renungan Malam Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri, edisi Rabu 2 September 2020. Malam ini doa bersama kita untuk mendoakan firman Tuhan yang terus kita rindukan. Kita juga berdoa seluruh keluarga kita di Jemaat Gunung Putri, bersyukur bersama saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini, sejak minggu sampai hari Minggu yang akan datang. Pada tanggal 1 Juni bersama Bapak Joni, pada tanggal 3 September bersama Stefani Virolisa Batong, anak dari Bapak keluarga Musa Batong, juga Getvi Gita Malinda, tanggal 3 anak keluarga dari Bapak Benyamin Donga, bersama juga Ibu Esther Napang pada tanggal 5 September Mama Aiko. Dan kita bersyukur bersama anak kekasih kita Yoda berhasil masuk perguruan tinggi negeri di Unhas Makassar, jurusan hukum. Dan kita terus mendukung saudara-saudara kita yang sakit, opanya Elan, Bapak Rudi Cande, juga Ibu Deborah Lande, Bapak Mama Evan. Dan kita terus mendukung pembangunan ruang multimedia yang dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan dan Sarpras, juga kebaktian rumah tangga yang sudah berjalan dengan baik. Dan kita mendoakan majelis gereja bersama pengurus keempat OIG, dan kita juga berdoa untuk pemerintah kita. Marilah saya mengajak kita semua untuk mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dalam renungan malam. Mari kita berdoa. Terpujilah kuasa kasih-Mu Tuhan yang memperkenankan kami kembali berkumpul di sekitar firman-Mu malam ini. Sebelum kami beristirahat membaringkan diri kami masing-masing di rumah kami, kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya memberikan kami hikmat untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Layakkan kami Tuhan dan ampuni dosa kami, dan berfirmanlah kepada kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam rangka merenungkan tema jauhilah yang jahat, lakukan yang baik, maka firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, kalimat firman Tuhan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Merupakan 3 bagian yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan kalau kita pilih kata per kata, maka ada satu kata yang tidak baik dan jikalau mungkin kita hindari darinya, yaitu kesesakan. Diterjemahkan sama dengan penderitaan atau semua hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Tetapi tidak bisa kita hindari. Semua orang berada dalam situasi ini, walaupun kadarnya mungkin berbeda-beda. Dan kata inilah yang menghubungkan semua kata-kata yang ada di dalamnya. Katakanlah kesesakan utama yang dialami oleh umat manusia
ialah serangan wabah virus yang namanya COVID-19. Kita berharap badai ini cepat berlalu. Kesesakan inilah yang membuat kita semakin bertekun dalam doa. Apapun bentuk kesusahan, kesesakan yang kita alami, pasti adalah sebuah momok. Tetapi supaya ada penyelesaian, maka situasi ini kita tempatkan dalam bingkai kuasa, maksud dan rencana Allah. Sebab tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Artinya, kita masih percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas segala situasi yang terjadi di dunia ini. Mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi? Agar setiap orang memahami makna bersukacita dalam pengharapan, makna bersabar, bertekun dalam doa. Saudara-saudara, pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan dalam Tuhan tidak sia-sia. Sekalipun mungkin orang merasa jenuh dalam masa penantian mengharapkan sesuatu, merasa bosan, tetapi firman Tuhan mengatakan bersukacitalah di dalamnya. Kita masih membutuhkan waktu untuk sungguh-sungguh meyakini bahwa tanpa Tuhan, hidup kita dan diri kita ini tidak punya arti apa-apa. Karena itu bersabarlah. Hidup ini adalah kesempatan untuk terus meyakini bahwa Tuhanlah yang punya kuasa bahkan hidup dan kehidupan kita. Nah, bagian terakhir adalah pokok yang ditempatkan untuk membawa segala sesuatu, membawa segala perasaan, situasi yang kita alami di hadapan Tuhan, yaitu bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan hanya bisa kita peroleh ketika kita membawanya di hadapan Allah dalam doa-doa yang tidak ada sudahnya atau terus dan menerus. Sebab doa inilah yang membawa kita berjumpa dengan Allah, mengkomunikasikan segala keluh kesah, memohon segala yang kita butuhkan daripadanya, sehingga jiwa kita mengalami ketenangan. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita semua malam ini, bertekunlah di dalam doa. Selamat beristirahat, Tuhan melindungi. Amin. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 445, Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susah. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam bagi mereka dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia penolong. Mari saudara-saudara, kita datang di hadapan Tuhan membawa segala harapan, permohonan,
dan rasa syukur kita. Kita berdoa. Kembali kami tunduk diri di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Kami mempersembahkan syukur atas kebenaran firman-Mu yang kembali meyakinkan kami hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, membawa kami di dalam ketenangan jiwa dan dapat bertumbuh, berbuah di tengah-tengah kesesakan dunia ini. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memeteraikannya dalam hati kami akan terus menguatkan dan memampukan kami dalam berelasi dengan Tuhan, di dalam tutur kata, sikap, bahkan dalam doa-doa kami. Malam ini Tuhan, kami saling mendoakan satu dengan yang lain sebagai keluarga Allah di Jemaat Gunung Putri. Dari usia balita sampai usia indah. Kiranya Tuhan tetap mempersatukan kami dalam kasih-Mu dan melindungi kami semua di tengah-tengah serangan pandemi COVID-19 ini. Engkaulah benteng kami yang kokoh. Engkaulah perisai kami. Dan Roh Kudus-Mu yang dalam diri kami menguatkan dan memampukan kami agar kami boleh berjalan, berkarya sekalipun di tengah-tengah serangan pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Berikan kami selalu kemampuan menghadapi berbagai bentuk kesesakan hidup di dunia ini. Berikan kami kekuatan, hikmat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur bersama saudara kami Bapak Joni yang berulang tahun pada tanggal 1 September. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang lain. Dan kami juga bersyukur kepadamu, anak kekasih kami Yoda, atas tuntunan dan kuasa-Mu membawa dia di dalam keberhasilan masuk perguruan tinggi negeri Unhas Makassar. Dan atas hikmat Tuhan pula, ia boleh mengambil jurusan hukum sebagai arah tujuan cita-cita yang didambakan. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang tengah membutuhkan pertolongan Tuhan dalam keadaan mereka yang bergumul karena sakit. Kami mengingat opanya Elan yang ada di Mataram. Sampai saat ini Tuhan, tak putus-putusnya kami mendukung dan menopang segala harapan di dalam Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemampuan menghadapi penderitaan ini. Dan atas berkat tangan-tangan para dokter, obat-obatan, serta perawatan keluarga, kiranya ia dapat sembuh dari sakit penyakit. Juga kami berdoa bagi Bapak Rudi Cande yang berencana untuk operasi empedu. Tuhan berkati persiapan sehingga jalan yang harus dilalui sungguh-sungguh dalam tuntunan kuasa dan kasih-Mu. Juga kami mendoakan Ibu Deborah Lande, mamanya Evan, yang juga saat ini mengalami kelemahan tubuh. Ya Tuhan, berkatilah. Kiranya ia dapat sembuh kembali dan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan di rumah maupun di tengah-tengah pelayanan sebagai kawan sekerjam. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, juga kami berdoa untuk kelangsungan pembangunan ruangan multimedia. Kiranya Tuhan tetap memberkati dukungan dan topangan dari seluruh warga jemaat dapat membuat
ruangan ini boleh selesai di saat yang Tuhan perkenankan. Kami juga bersyukur ibadah rumah tangga yang sudah berjalan dan akan terus berjalan. Terima kasih untuk semua keluarga, di mana kesempatan Engkau melawat mereka, melawat rumah tangga mereka masing-masing dan memberkati mereka. Bapa yang Maha Kasih, juga kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang akan terus berlangsung di masa pandemi ini, baik dalam ibadah hari Minggu, pelayanan-pelayanan diakonia, dan berbagai pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, berkatilah majelis gerejamu bersama pengurus PKB, PWGT, PPGT, dan sekolah minggu. Kiranya kami terus bersehati, mengangkat setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Dan biarlah kami terus saling mendukung, sebab yang kami lakukan semata-mata demi memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat kehidupan yang kami selalu rindukan juga berasal dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga mendoakan persiapan sidang klasis Pulau Jawa. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pengurus, panitia, sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan baik. Kami terus mendukung upaya dan usaha pemerintah kami dari pusat sampai di daerah. Mampukan mereka berkarya demi keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, khususnya di tengah-tengah penanganan pandemi COVID ini. Tuhan berikan hikmat. Dan jikalau Tuhan berkenan, vaksin COVID boleh secara resmi dinyatakan sebagai konsumsi publik dalam saat-saat yang akan datang. Malam ini Tuhan, kami akan membaringkan diri kami untuk beristirahat kembali setelah kami melalui satu hari dalam berbagai kegiatan kami. Lindungilah kami dan isilah dengan segala kekuatan, kemampuan di masa peristirahatan ini. Dan esok pagi kami bangun dengan tubuh yang penuh kekuatan baru, semangat yang baru untuk melanjutkan hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah kami semua yang datang di hadapan hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa kami dan terimalah kami yang datang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan malam yang telah kita ikuti bersama-sama. Dan saya ucapkan sekali lagi, selamat beristirahat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Amin.